Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Pak Yunus dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah cara menyambung huruf Arab Melayu. Namun, sebelum kita membahas materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Yunus. Anak-anak, cara menyambung huruf Arab Melayu itu mempunyai aturan. Aturan pertama adalah setiap kata yang berbunyi I di awal kata, jadi setiap kata yang mempunyai bunyi I di awal kata itu diberi huruf alif dengan huruf hamzah di bawahnya. Jadi I adalah alif yang diberi hamzah di bawahnya. Contoh kata berikut ini. Contoh kata isi, isi, iri, ibu, iga, iba. Nah, kata-kata itu diawali dengan bunyi huruf I. Karena itu diletakkan alif diberi hamzah di bawahnya. Namun, kecuali untuk baca tulis ini dan itu. Jadi untuk baca ini dan itu, maka huruf alifnya tidak diberi hamzah di bawahnya. Jadi alif hanya sebagai saksi penyempurna. Ini, itu. Akan tidak berbeda, dia tidak diberi hamzah di bawahnya. Aturan yang kedua, setiap kata yang berbunyi I diberilah huruf ya. Setiap kata yang berbunyi huruf I atau setiap kata yang berbunyi I diberilah huruf ya. Dan bentuk huruf ilah ya akan berubah apabila tunggal. Jadi huruf ya itu akan berubah bentuknya apabila tunggal, berada di awal, di tengah, dan di akhir. Coba kalian perhatikan bentuk perubahan huruf ya. Bentuk tunggalnya, kemudian bentuk bersambung di awal, kemudian bentuk bersambung di tengah, kemudian bentuk huruf ya bersambung di akhir. Nah, ini adalah bentuk huruf ya ketika dia posisinya tunggal. Kemudian huruf ya ketika dia bersambung di awal, kemudian huruf ya ketika bersambung di pertengahan kata, kemudian huruf ya ketika bersambung di akhir kata. Anak-anak, banyak huruf Arab Melayu yang mengalami perubahan ketika dia bersambung dengan huruf lain. Namun, ada satu huruf yang tidak akan berubah ketika bersambung dengan huruf lain, yaitu huruf hamzah. Ingat, huruf hamzah tidak akan bisa bersambung dengan huruf lain dan tidak akan berubah bentuknya. Kemudian ada juga beberapa huruf yang hanya bersambung di bagian akhir. Ada beberapa huruf yang hanya bisa disambung di bagian akhir. Contohnya huruf alif. Huruf alif tidak bisa disambung di bagian depan, di bagian tengah, tapi hanya bisa disambung di bagian akhir. Itulah huruf alif. Kemudian huruf waw hanya bisa disambung di bagian akhir. Lalu huruf ro, kemudian huruf dal, kemudian huruf ta marbutoh hanya bisa disambung di bagian akhir kata. Anak-anak, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel perubahan bentuk huruf Arab Melayu dari bentuk tunggal, kemudian ke bentuk sambung di awal, kemudian bentuk sambung di tengah, kemudian bentuk sambung di akhir. Ada huruf H, mim, qaf titik 3, ain titik 3, lam, kaf, ha titik 3 bawah, kemudian huruf sin, huruf ba, huruf ta, huruf nun, dan huruf sa. Ya anak-anak, itulah penjelasan perubahan beberapa bentuk huruf Arab Melayu ketika dia bersambung dengan huruf lain. Baik dia bersambung di awal, bersambung di tengah, ataupun bersambung di bagian akhir suku kata, atau bersambung di bagian akhir kata.
Anak-anak, dari pemaparan materi kita kali ini, sekarang jawablah beberapa pertanyaan dari Pak Yunus ya. Kerjakan di buku tulis kalian dan jawab dengan benar. Anak-anak, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Pak Yunus jelaskan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.